datang juga. 3 orang ya. Kami sebelumnya ada ke ini Ismu Yahya. Ya. Jadi apa ini selain masjid apa aja Ustaz? Nah, jadi kalau munzalah itu kan masjid ya. Cuman masjid boleh dilihat ya. Ada 4 divisi besar di bawah masjid. Nah, pertama ada Baitul Dakwah. Baitul Dakwah ini yang ngurusi dakwah tapi non formal. Seperti kajian webinar, saudara nasional yang memang tidak dalam kelas lah gitu bahasanya. Event-event kajian-kajian. Nah, itu dakwah ini. Nah, kalau kedua Baitul Quran. Baitul Quran ini yang sekolah formalnya. Formalnya seperti KB, TK, nah sampai saat ini baru sampai SD kami. Jenjang SD, doanya untuk ke SMP. Yang di depan ini ya? Bukan. Ada tulisan tadi. Oh, yang Di depan depan itu? Iya, Apa nama sekolahnya? Munzalah Auladul Yamin School. Auladul Yamin. Auladul Yamin School. Anak-anak. Nah, dari Quran di situ apa? Ashabul Yamin. Jadi termasuk juga ada TPA-nya. Kemudian kegiatan pendidikan yang formal seperti itu. Kemudian Baitul Mal sudah lasnas. Baitul Mal Indonesia mungkin pernah dengar ya. Di Batam juga ada. Awalnya dulu dari infak sedekah beras ya. Betul. Dari infak beras, kemudian jadi Baitul Mal tahun 2014. Alhamdulillah sekarang sudah di lasnas. Sudah ada 23 cabang. Kemudian terakhir Baitul Malnya fokus ke bagian ekonomi, tijarah, ekonomi, jualan dan sebagainya. Kemudian kami benchmarkingnya atau landasannya itu di surah At-Taubah ayat 18 ini. Iya. Jadi ada man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa atazakka wa lam yasha'illah. Itu kami mendefinisikan jadi 4 divisi besar inilah yang di bawah masjid atau munzalah. Implementasinya di sini. Ya. Kayak program yang apa? Kalau buka cabang itu gimana, Ustaz? Misalnya saya mau bekerja sama dengan Munzalah. Nah, di bagian apa nih misalnya? Karena kita juga ada Baitul Mal. Nanti Baitul Mal ini di bawah divisinya ada Baitul Wakaf Munzalah Indonesia. Iya. Yang mengurus wakaf. Nah, itu yang biasanya menerima wakaf, baik itu bangunan atau tanah dan sebagainya. Tapi kan memang perlu dicek dulu biasanya. Kami itu apa ya? Aset awal kami itu udah ada tanah wakaf, bersertifikat. Kalau misalnya apa Munzalah bikin masjid di sana gitu, itu gimana? Pulau Kundur ya? Pulau Kundur teknisnya. Syarat-syaratnya. Tim kami yang di Batam bisa survei terlebih dahulu, berikan laporan ke sini, gimana keadaannya, kami jadi kita ke cabang, lihat surat menyebutnya juga. Ya udah 6 tahun ya. 6 tahun kita punya surat itu, sudah sertifikat BPN. Ya baru ada beberapa nih tiang yang mau kita bangun. Kita kan belum paham kayak fundraisingnya. Ya kita pengen serahin aja misalnya ke lembaga yang sudah pasti berjalan, terus semuanya pengen segera dimanfaatkan lah. Mungkin nanti setelah pulang dari ini mungkin kami berikan nomor tinggal di Batam gitu, mungkin bisa ngobrol dulu atau silaturahmi. Kalau nggak salah di masjid apa namanya? Saya pernah mengunjungi tapi nggak pernah dibalas.
di bagian sedekah yang 14-nya itu. Oh, Hmm. langsung ke orangnya. Berarti dari Batam itu via ferry atau darat nggak ada berarti? Dari Batam ke Pulau Kami naik kapal feri. Oh, ferry. Berjaman ya. Ada yang tanya ya? Lanjut aja. Hah? Lanjut aja. Jadi memang sudah ini. Poin besarnya kalau di Muzal itu ini bidangnya, ini fokus utamanya. Fokus utamanya Muzal itu pertama kemanusiaan. Kemanusiaan ini kayak beras, bantuan sosial seperti itu. Kita rutin memberikan beras ke badan kebakaran, memadamkan. Bukan hari ini ya bukan bisa dikatakan kurang dipedulikan lah bahasanya. Kalau mereka udah berjuang. Iya. Dan damkar di Kalbar ini mayoritas itu orang Chinese. Orang Chinese. Jadi ya pertama itu kemanusiaan yang tidak mengenal agama, tidak mengenal suku. Bahkan Muzalan ini hampir 80% itu di mayoritasnya orang Chinese. Mungkin kalau jalan itu ada rumah-rumah orang Chinese, ada simbol-simbol yang dapat pintunya itu. Bahkan di gang sebelah nih yang mau izin saya tunjuk nih ya. Nah ini rumah makan, mohon maaf, babi. Ini kan kita di sini nih. Masjid A. Ya. Kita di C ini. Nah gang sebelah ini, yang di sininya ini rumah makan Chinese non halal. Ini mayoritas Cina semuanya di sini, bang. Cina semuanya ini. Ini yang sudah punya Muzal kita kasih kode ini nanti, yang di Mitari, yang di PKI. Memang suatu saat nanti jadi punya Muzalan semua ya. Amin. Sudah ya, pelan-pelan udah mulailah mereka kontrakkan, mereka jual. Nah, kita bebaskan. Ini doa kami yang R ini bang, yang R ini masih, insya Allah lah masih proses. 12 miliar tanahnya. Berapa hektar? Desa 4 sepanjang gang ini ha. Kita 5 hektar itu tanah perbukitan, air bagus 1 miliar. Bukan di sana karena tidak di pusat strategis kan. Iya. Sini kan 10 menit dari bandara. Strategis. Ya, memang dia termasuk pusat kota, tapi lingkungannya ya. Iya. Yang mahal. Jadi kita setiap 2 pekan sekali itu ngasih buah ke mereka bang. Buah. Jadi setiap Sabtu kita bagi semuanya. Ada visualnya. Itu berdampak ya. Berdampak sekali luar biasa. Jadi kita kalau buat acara itu nggak pernah Respon mereka jadi positif. nggak pernah Nggak ada komplain. Nggak ada konflik ya. Kita tutup jalan pun ya nggak apa-apa. Kalau ada acara besar kan. Nah ini yang kami maksudnya bagi membuat. Bertemu lagi kita agenda yang seperti biasa itu tertanggal bahagia. Hari ini kita disupport oleh Alimwa yang akan berbagi-bagi buah ke tetangga di sekitaran Masjid Kapal Muzalan Indonesia. Tentunya bukan hanya tetangga-tetangga Muslim, banyak juga tetangga-tetangga dari Indonesia juga. Di spesial hari ini bulan Agustus, di spesial kemerdekaan. Berkembang ya dari beras, tetangga bahagia. Ini kan Chinese kan. Ada bikin macam ini. Baik banget. Iya. Ini memang luar biasa nih. Ada yang yayasan sama
Chinese ya. Ini semua. Ke siapapun gitu kan. Nah, itu lah nggak ini. Kalau apa dilihat dari ekonomi masyarakat gimana? Rata-rata lah di sini. Yang ke bawah ya. Kalau daerah depan sini menengah lah. Tapi kalau ke belakang lagi jalan terus tidak. Jadi kita jalan di lorong mau masuk ke Ismu ya. Sengaja kami jalan kan. Itu nengok ya banyak juga yang susah ternyata kan. Nah kalau kami Lingkungannya juga agak kumuh. ada program ini, kita ada Mustahik Produktif kan. Jadi setiap Jumat sore itu mustahik zakat yang kurang mampu itu. Jadi bukan hanya menerima zakat, tapi mereka belajar ngaji juga di sini. Kayak kami gini sahabat. Saya masuk ke teknis aja ya. Misalnya di tanah wakaf kami itu yang sekitar 3.000 meter persegi itu program apa yang langsung jadi positioning kami ya, karena di pulau terus juga nggak terlalu rame tapi tanahnya bagus, airnya bagus. Kita udah bikin sumur wakaf, kita udah bikin pendidikan Quran tapi kayaknya kurang ini ya, kurang produktif, padahal kita udah bikin gratis. Ada potensi wisata ada di sana. Potensi wisata buah durian. Buah durian termasuk yang terkenal nasional. Makanya akronim program kita tuh Kundurian. Jadi kundur nama Al-Quran disingkat Kundurian. Kundur dan buah durian. Berarti duriannya nggak ada musimnya berarti? Terus atau gimana? Dia musiman. Tahun 2 kali. Bulan apa? Bulan Juni sama bulan 9 September. Itu rame dari Malaysia, dari mana-mana datang. Ya kayaknya kurang lebih juga sih durian dengan yang lain. Branding secara nasional udah dapat. Mayoritas berapa penduduk di Pulau Kudus Bang? Apanya? Jumlah penduduknya di ada Nggak pernah. 5.000-an. Enggak segitu kayaknya ya. Iya. Nah kalau kayak apa SD itu aja kayak kekurangan siswa ya. Sering nyari siswa gitu. Maksudnya kabupaten apa? Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun. Tapi kita kan dari kabupaten kan masih nyebrang lagi tuh. Dekat Kalbar kali ya? Karimun itu dekat dengan Singapura. Sama lah kayak Batam. Nah, tapi kalau emang bicara teknis langsung ke ini aja nih Bang. Mereka ini karena kan saya di sini saya di sekretaris yang masjidnya. Jadi kalau hal teknis kurang menguasai lah rasanya. secara umum ya. Secara umum teknis ya, kalau itu mal, Qurannya gitu. Mulai dari program masjid ya. Masjidnya ya. Itu kemarin ikrar wakafnya untuk pendidikan keislaman. Coba ditanya mungkin apa nih, kita bingung mau jawabnya kan, karena lagi baca situasi. Apa yang kira-kira bisa dari positioning ya, bahasa ininya kan. Positioning apa nih yang mau kita angkat ya, jadi solusi gitu kan. Ini mayoritas muslim ya saya. Oke. Itu muslim. Chinese ada. Ini Ada di perkotaan. di kota tapi. Ruko itu banyak Chinese. Kayak Batam. Kota Seribu Ruko, Tanjung Pinang, Bintan. Kota sama Pontianak. Sama ya? Sama Pontianak kan ada Chinese, ruko besar.
enggak banyak yang menguasai kebun besar bisa ini. Kemudian gambir, sawit. Ini juga ada kalau program masjid kita setiap Jumat siang setelah sholat Jumat itu ada prasmanan. Jadi jamaah. Alhamdulillah hari ini kita ada program prasmanan munzalan. Jadi setelah sholat Jumat kita ada program makan-makan untuk jamaah yang sholat di Masjid Kapal Munzalan. Yang masa ibu-ibu, bapak yang laki-lakinya kan yang sholat Jumat. Yang masa membahayakan ibu-ibu lah di sekitar masjid. Ini untuk masaknya di mana? Masaknya kita ada dapur. Ada dapur sendiri. Dapur masjid. Awalnya gimana Ustaz? Apa gerakan cabang jalan ini? Awalnya itu wakifnya itu Pak Nur Hasan namanya. Pak Nur Hasan itu kan memang pengusaha tanah lah bahasanya, punya tanah di mana-mana. Jadi beliau itu bernazar kalau tanahnya laku, ya, kalau keuntungannya ini bangun masjid. Banyak laku, tanahnya itu kurang lebih ada 10 kilo dari sini, daerah hutan. Itu laku, Starting poinnya itu ya. nazar kan, ya jadilah 2 masjid Munzalan. Yang satu di Ampera itu kurang lebih setengah jam dari sini. Nah, ini yang kedua. Ini kedua. Tapi ya, Tapi pusatnya di sini. pusatnya di sini tadi. Karena emang ramai di sini. Oh. Karena ramainya itu wasilah Ustaz Lukman. Jadi karena Pak Nur Hasan ini maksudnya tidak bisa standby di masjid lah ya bahasanya, karena ini dia lagi di Sumatera sekarang, lagi dakwah juga. Ya Ustaz Lukman lah yang minta untuk menghidupkan masjid ini. Jadi lewat wasilahnya Ustaz Lukman itulah akhirnya banyak program, ramai. Ya, inilah yang disebut pusat gitu. Kurang lebih tahun 2012 awal berdirinya. Si kuliah. Iya. Memang sudah ada yang berwakaf. Beliau datang untuk meramaikan. Datang ya. Jadi bahasanya di Pinang lah gitu ya, untuk menggerakkan masjid. Ini brand ambasadornya kan. Oke. Kalau keliling boleh nggak Ustaz? Boleh. Kalau keliling boleh ya. Ambil minum terus kan.